kita kemudian harus melihat apakah Kaisang Pangarep, apakah Mutiara atau Alam itu akan menjadi juru bicara dari ayah-ayah mereka sendiri untuk menyelami dan juga menghimpun dukungan dari generasi atau kalangan mereka sendiri. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Apa bedanya antara Joko Widodo, Megawati Soekarno Putri, dan Surya Paloh dengan Kaisang Pangarep, Mutiara Anies Baswedan, dan Muhammad Zainuddin Alam? Ini adalah pertanyaan imajinatif di dalam konteks politik dewasa ini, terutama menjelang Pilpres 2024 mendatang. Yang saya maksud mendatang ini adalah tinggal 1 bulan lagi ketika konten ini dibuat pada pertengahan Januari 2024. Sementara Pilpres itu akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Sebelum masuk ke dalam pembicaraan yang sedikit bersifat analitik, saya akan mengatakan terlebih dahulu bahwa di dalam konten yang lalu saya sudah membicarakan tentang apa yang saya sebut dengan perwalian politik yang memunculkan 3 tokoh utama, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan satu lagi yang terakhir adalah Ganjar Pranowo. Ketiga tokoh ini itu lahir dari endorsement tokoh-tokoh utama seperti telah saya ungkapkan di dalam konten sebelumnya, yaitu Joko Widodo, lalu yang kedua Megawati Soekarno Putri, dan yang ketiga Surya Paloh. Di antara 3 tokoh ini muncullah kemudian 3 tokoh calon presiden seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya. Ada kemudian asumsi-asumsi yang bersifat hipotetis di dalam konteks ini, yaitu bahwa alam pikiran dari para wali ini tadi, wali tidak ada hubungannya dengan kependetaan atau keulamaan, tetapi para wali politik ini tadi yang melahirkan 3 calon presiden dengan proyeksi dan pikiran mereka terhadap dunia politik, mengutip apa yang telah kami lakukan sebelumnya atau yang telah kami katakan, bahwa baik Megawati, Joko Widodo, dan Surya Paloh itu masing-masing masih berada di dalam wilayah citizen, di dalam pengertian bahwa pandangan-pandangan politik mereka, praktek-praktek politik mereka, dan di dalam beberapa hal gagasan-gagasan politik mereka itu masih bersifat konvensional seperti yang berlangsung pada 1960-an sampai dengan sekarang ini, yaitu sampai dengan pemilu 2019. Bagaimana menghimpun massa, bagaimana memikat massa, bagaimana menyampaikan ide-ide, bagaimana menyampaikan tesis-tesis tentang bangsa, dan kemudian langkah-langkah ke depan yang akan disampaikan gitu. Lalu kemudian materi ya pokok mereka itu adalah kemudian di samping calon-calon presiden itu adalah partai-partai politik. Jadi partai-partai politik di dalam konteks ini itu adalah berfungsi sebagai infrastruktur bagi mereka untuk mengartikulasikan pengaruh mereka dengan rakyat. Di dalam pengertian lain, ya, partai-partai politik itu adalah mediasi antara para wali politik ini, Jokowi, Megawati, dan Surya Paloh, dengan rakyat kebanyakan. Jadi partai-partai politik telah menjadi mediasi bagi mereka, dan karena itu mereka memerlukan partai-partai politik.
Nah, pertanyaannya adalah bahwa politik perwalian ini mungkin akan tetap diperlukan, tetapi di dalam sebuah situasi yang sangat berbeda. Bahkan kalau dibandingkan dengan pemilu 2019, pemilu 2024 ini akan menjadi sangat spesifik, di mana kemudian muncul tokoh-tokoh baru yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Tokoh-tokoh baru ini adalah kalangan muda. Dulu ya secara konvensional itu disebut sebagai teenagers, ya, para remaja. Sekarang itu telah muncul ya frasa-frasa baru, nomenklatur baru, apa yang disebut dengan milenial plus kemudian generasi Z. Milenial dianggap relatif lebih senior dibandingkan dengan generasi Z atau Gen Z. Gabungan antara milenial dan Gen Z ini membutuhkan tokoh-tokoh baru yang mungkin buat mereka ya, para wali yang saya sebutkan tadi itu tidak lagi dianggap relevan. Nah, di dalam konteks inilah kita berbicara tentang Kaisang Pangarep, tentang Mutiara Anies Baswedan, tentang Muhammad Zinedine Alam. Mereka tentu substitusi dari wali di dalam pengertian yang saya kemukakan di atas, atau proksi di dalam bahasa yang sekarang ini justru dianggap populer. Mereka ini bukanlah proksi, ya, bukanlah wali, tetapi merupakan sebagai means dari artikulasi politik, bukan artikulasi politik partai-partai politik, melainkan sang ayah mereka yang sedang bertarung. Kita tentu ya agak sulit berbicara tentang Prabowo Subianto di dalam konteks ini karena tokoh ini tidak menghadirkan putranya untuk tampil menjadi ya means tadi, menjadi alat ya mengartikulasikan dan menghimpun pengikut. Tetapi ini kita temukan pada Anies Baswedan dengan putrinya yang bernama Mutiara, lalu kemudian dengan Ganjar Pranowo dengan putranya yang bernama Alam. Sekarang saya ingin menyajikan kepada viewers konten ini bagaimana masing-masing ketiga tokoh muda ini berbicara. Hari ini genap saya 73 hari menjadi ketua umum PSI. Banyak yang tanya kenapa saya milih PSI, padahal ini kan cuma partai kecil ya. Jawabannya tuh singkat, karena saya cinta sama PSI. Cinta itu gerakan hati, gak melulu bisa dijelaskan alasannya. Tujuan saya sebenarnya simple. Saya ingin memimpin Mas, Mbak, Bro and Sis lolos ke Senayan. Sekarang tuh peduli dengan gagasan-gagasan para capres. Dan itu hal yang menurut aku it's a very good thing, karena memang yang dibawa capres itu kan bukan ya image-nya aja, tapi ya dia yang akan menentukan arah Indonesia 5 tahun ke depannya gitu. Jadi anak muda dan ketertarikan masyarakat terhadap itu menurut aku hal yang baik. Kembali ke soal tadi, udah akhirnya bakal calon presiden, buat Alam tuh good news atau bad news? It's a news. It's a new news gitu. It's a news aja sih, karena good or bad kan sentimen. Dalam berpolitik gak boleh ada sentimen, semua itu rasional. Jadi aku gak menaruh it's a good or it's bad news, it's just a news. Itu aja. Yang pertama adalah pada Kaisang. Di sini kita melihat bagaimana Kaisang berpidato di dalam ulang tahun partai yang tiba-tiba dipimpinnya, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Saya tidak tahu apakah Kaisang pernah mendengar bahwa singkatan dari Partai Solidaritas Indonesia itu pernah ada di dalam sejarah politik. Tapi itu tidak terlalu penting.
Yang penting adalah bahwa Kaisang tampil dengan gaya, lalu kemudian penggunaan istilah-istilah dan kalimat-kalimat yang tidak lazim ya, dikenal di dalam dunia politik di masa lalu. Yang saya maksud masa lalu itu adalah 2019 ke atas gitu. Dia berbicara bahkan mungkin ya bukanlah di dalam kalimat-kalimat, di dalam struktur berpikir dari Ade Armando. Ade Armando kita tahu adalah salah satu anggota dari PSI di bawah kepemimpinan Kaisang, tetapi jelas ya kalimat-kalimat Kaisang itu bukan lagi merupakan kalimat-kalimat dari Ade Armando. Ade Armando adalah seorang scholar lulusan Universitas Indonesia, menjadi aktivis sejak 1980-an dengan sistem gagasan yang tersendiri yang mungkin ya pada akhirnya agak susah berbagi dengan apa yang difikirkan dan gaya bicara dari Kaisang itu sendiri. Cara menyapanya ya, menyapa massa itu betul-betul menggunakan the novelty ways, cara-cara yang baru, bukan merupakan cara-cara yang lama. Lalu kemudian tentu program-program yang disampaikan di dalam pidato ulang tahun PSI itu adalah program ayahnya, program dari Presiden Jokowi sendiri. Karena itu tidak terlihat asing ya, kecuali dia berbicara tentang olahraga, lalu kemudian musik dan film. Itu adalah hal yang baru yang bisa kita lihat. Tetapi program secara keseluruhan dari 9 poin yang dikemukakan itu pada dasarnya adalah program dari sang ayah yang diambil alih. Kami berkomitmen untuk turut andil melanjutkan dan menyempurnakan program dan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia Emas 2045. Yang mau saya tekankan, tetapi bukan tentang programnya, tetapi cara bertutur katanya. Terlihat di dalam konteks ini, Kaisang berusaha mengartikulasikan pikiran-pikiran dan gagasannya melalui sebuah media baru. Yang saya maksud media baru itu adalah perantara atau alat untuk menyampaikan pikiran-pikiran gagasannya kepada pendengar, yaitu dengan cara teenagers, dengan cara atau gaya bahasa yang bisa dipahami oleh kaum remaja. Sesekali saya lihat video yang diproduksi oleh Kompas TV itu memperlihatkan juga audiensnya, yaitu para pendengar, anggota-anggota dari PSI ya. Tampak ya beberapa di antara mereka itu lebih senior daripada Kaisang sendiri. Nah, saya ingin tahu saja bahwa apakah anggota-anggota senior itu juga cukup akrab dengan gaya yang disampaikan oleh Kaisang. Nah, yang kedua adalah pada putri dari calon presiden Anies Baswedan bernama Mutiara, yang disingkat menjadi Tia. Menanggapi hukum Indonesia saat ini. Oke, jadi kalau ini kan sama ya kayak topik debat kemarin ya. Jadi aku melihat Bahas HAM bahwa dan hukum. ada kekhawatiran masyarakat tentang kepastian hukum. Bahwa itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Luar biasa. Kekhawatiran ini, ya masyarakat juga kan khawatir mau bicara takut kena UU ITE yang pasal karet, terus mau misalnya membuat bisnis, itu kan perlu kepastian hukum. Jadi itu salah satu topik yang menurut aku perlu diungkit di Pilpres kali ini. Di dalam konteks ini, video memperlihatkan, videonya adalah berasal dari Metro TV, memperlihatkan bagaimana Tia Baswedan ini dikeroyok oleh beberapa seniornya untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan kesan saya, Tia ini cukup dewasa di dalam berpendapat, dewasa di dalam memilih kata-kata,
Dan terus terang terlihat sikap keterpelajarannya. Nah, sehingga kemudian posisi dia menjadi lebih distintif. Saya katakan distintif di dalam konteks ini adalah karena ya dibandingkan dengan Kaisang, dia bukanlah orang partai. Dia muncul lebih belakangan, saya kira hanya beberapa bulan yang lalu ketika kemudian Anies Baswedan telah diajukan oleh partai pimpinan Surya Paloh yaitu Nasdem untuk menjadi calon presiden. Kalimat-kalimat yang ditampilkan memperlihatkan dia adalah seorang scholar dan memang dia adalah lulusan dari sebuah perguruan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan yang terakhir adalah alam. Dan di politik kita nggak boleh pakai ini untuk menyikapi serangan. Jangan baper. Iya, dan baper. Pakainya ini. Tuh. Jadi dari situ ya rationality harus terjaga. Jadi kita itu kan sebenarnya sedikit banyak bentuk aspirasi kan. Iya. Aspirasi itu. Ya kan kita negara demokratis. Sebenarnya kita nggak boleh juga kan mendiamkan orang kayak gitu. Yang feel free mereka buat kayak gitu. Tapi tetap ada norma, tetap ada tata krama. Dan tetap ada penyampaian, cara-cara penyampaian yang lebih baik. Alam adalah yang termuda, lahir pada 2001. Jadi pada 2001 sebuah masa ya di mana kepimpinan Kiai Abdurrahman Wahid baru berakhir, lalu kemudian kemunculan Megawati Soekarno Putri yang muncul menggantikan posisi Kiai Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan pada saat itulah alam lahir, berarti sangat baru di dalam konteks sejarah politik, bahkan sejarah politik reformasi sekalipun. Tetapi di dalam wawancara yang dilaksanakan oleh Rosiana Silalahi, terlihat sekali bahwa Alam bukanlah teenager biasa. Dalam konteks ini, dia tampil sebagai anak gubernur, dan tentu saja pada saat konten ini dibuat, anak salah satu calon Presiden Republik Indonesia dengan wajar. Tetapi ya, kewajaran ini tidak kemudian menyembunyikan kecerdasan Alam. Alam terlihat cerdas, ya berbicara ya apa adanya, tetapi struktur berpikirnya itu sudah terlihat. Dengan ya beberapa kutipan-kutipan yang saya sampaikan di sini, terlihat bahwa mereka itu secara fungsional telah menjadi substitusi dari proksi, yakni tokoh-tokoh besar yang saya katakan tadi, Jokowi, Megawati, dan Surya Paloh. Sangat terasa di dalam konteks ini bahwa tanpa tiga tokoh teenagers ini, tokoh remaja ini, kelihatannya pengaruh partai-partai politik itu menjadi idol di dalam mempengaruhi masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Karena struktur demografi sekarang sudah sangat berbeda dengan tahun 2019. Seperti disampaikan Rifki ya, kepada saya, bahwa di antara mereka yang berhak untuk menyampaikan suaranya di dalam pemilu 2024 ini yang berjumlah 204 juta itu, sebagian besar adalah gabungan antara milenial dan generasi Z. Nah, sehingga kemudian partai-partai politik yang tergagap-gagap melihat kenyataan baru ini tidak akan cukup penetratif untuk bergaul dengan gabungan generasi milenial dan generasi Z ini tadi. Inilah kemudian tiga tokoh utama tadi, yaitu Kaisang Pangarep, Mutiara, ya, yang terakhir adalah Alam, menjadi ya perantara-perantara yang mampu melakukan dialog dengan generasi baru ini, yaitu generasi milenial plus generasi Z. Jadi saya bisa memperkirakan bahwa
Prabowo Subianto, lalu kemudian Anies Baswedan, dan yang terakhir adalah Ganjar Pranowo, itu tidak akan mampu melakukan dialog-dialog yang bersifat konstruktif, bersifat penetratif terhadap generasi yang ada sekarang ini. Mereka memerlukan a special agency in political realm. Disinilah kemudian kita lihat eksistensi dari Kaisang Pangarep, Mutiara Baswedan, dan Alam Ganjar Pranowo. Tanpa mereka, kelihatannya partai-partai politik, apalagi kemudian wali-wali politik seperti yang telah kami sampaikan, itu akan membuat politik itu lebih melempem karena telah terjadi semacam diskrepansi ya struktural di dalam konteks cara berpikir, di dalam konteks ya political behavior, yaitu ya tingkah laku politik dari generasi yang tua ini, yang formatnya itu disusun atau tersusun oleh proses sejarah yang panjang dari kemunculan ya generasi baru yang sama sekali masih merupakan terra incognita bagi mereka yang senior. Oke, yang terakhir yang mau saya katakan adalah bahwa alat atau infrastruktur yang menyangga kehadiran mereka ini adalah teknologi digital. Teknologi digital itu telah membuat ya, generasi Z dan generasi milenial ini menjadi lebih well informed terhadap apa? Terhadap any event. Tetapi event-event ya sebenarnya bukan event-event, events ya tambah S di situ yang muncul bukanlah sesuatu yang secara naluriah dibutuhkan oleh generasi yang lebih senior gitu. Event yang muncul adalah yang akrab di dalam kehidupan gabungan generasi milenial dan generasi Z ini tadi. Dan karena itu tetap saja harus kemudian diakui bahwa generasi milenial dan Z ini tadi itu merupakan sebuah dunia tersendiri yang menggunakan bahasa Betawi kalis ya, dari perdebatan, dari pertempuran-pertempuran, dari kontestasi-kontestasi yang berlangsung pada generasi politik yang lebih senior di antara mereka. Karena itu kita kemudian harus melihat apakah Kaisang Pangarep, apakah Mutiara atau Alam itu akan menjadi juru bicara dari ayah-ayah mereka sendiri untuk menyelami dan juga menghimpun dukungan dari generasi atau kalangan mereka sendiri.